Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mutia, perkenalkan nama saya Arnita Dayu Pramesela dari Prodi Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret kelas B dengan NIM V07200010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai database e-pegawai PT Kearsipan UNS dan juga studi kasus mengenai query. UPT Kearsipan UNS adalah unit pelaksana teknis yang memiliki fungsi dalam manajemen kearsipan di UNS. Semua arsip yang berkaitan dengan pengelolaan kampus terintegrasi dalam UPT ini, baik arsip pusat maupun di tiap unit pelaksanaan dan fakultas. Kantor UPT Kearsipan UNS ini berlokasi di kampus pusat yang berada di Jalan Insinyur Sutami nomor 36A, Kentingan, Surakarta. UPT Kearsipan diisi oleh karyawan bagian tata usaha dan jabatan fungsional atau arsiparis. Dengan e-pegawai ini, pengolahan data pegawai dapat dilakukan dengan lebih mudah. Database ini berisikan 4 tabel, yaitu tabel pegawai, tabel kehadiran, tabel ketidakhadiran, dan total gaji. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pada tabel pegawai terdapat kolom ID pegawai, kolom nama, kolom NIK, kolom tempat tanggal lahir, kolom agama, kolom jenis kelamin, kolom status pernikahan, kolom alamat, kolom nomor HP, kolom pendidikan terakhir, kolom status kepegawaian, dan kolom jabatan. Kemudian, tabel kehadiran. Pada tabel kehadiran ini berisikan kolom ID pegawai, ID kehadiran, kolom tanggal, kolom jam masuk, dan kolom jam pulang. Kemudian tabel ketidakhadiran. Pada tabel ketidakhadiran ini berisikan kolom ID pegawai, kolom ID ketidakhadiran, kolom sakit, kolom izin, kolom dinas, dan kolom tanpa keterangan. Kemudian tabel gaji. Pada tabel gaji ini berisikan kolom ID pegawai, ID gaji, kolom total kehadiran, kolom total potongan upah, dan kolom total gaji. Kemudian kita masuk ke studi kasus query-nya. Yang pertama, kita ingin menampilkan semua data pegawai. Untuk menampilkan semua data pegawai, kita menggunakan rumus select, bintang, from, tanda petik, pegawai, tanda petiknya 1. Kemudian bisa kita dapatkan seluruh data pegawai di UPT Kearsipan UNS. Kemudian studi kasus yang kedua, kita ingin menampilkan data pegawai yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 81 Ngawi. Kita menggunakan rumus where alamat sama dengan tanda petik 2 Jalan Imam Bonjol nomor 81 Ngawi. Kemudian kita klik go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 81 Ngawi. Studi kasus yang ketiga, kita ingin menampilkan data pegawai yang beragama Islam. Ini kita tinggal ganti agama. Islam. Kemudian kita klik go. Nah, di sini bisa kita lihat seluruh data pegawai yang beragama Islam. Kemudian studi kasus yang keempat, kita ingin menampilkan data pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin. Jenis kelamin.
lagi. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Ada Bimo Ilham Saputro dan Danu Prakoso. Kemudian studi kasus yang kelima, kita ingin menampilkan data pegawai yang jabatannya sebagai Pranata Kearsipan. Kita ganti jabatan Pranata Kearsipan. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang jabatannya sebagai Pranata Kearsipan. Kemudian studi kasus yang keenam, kita ingin menampilkan data pegawai yang status pernikahannya belum menikah. Kita ganti status pernikahan. Terus pernikahan yang belum menikah. Belum menikah. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang status pernikahannya belum menikah. Kemudian bisa kita lihat ini. Kemudian studi kasus yang ke-7. Kita ingin menampilkan data pegawai yang pendidikan terakhirnya SMA. Tinggal kita ganti where pendidikan terakhir. Kita ganti SMA. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data-data pegawai yang pendidikan terakhirnya adalah SMA. Kemudian studi kasus yang ke-8. Kita ingin menampilkan data pegawai yang bernama Arneta Dayu Pramisila. Where kita akan di nama Arneta Dayu Pramisila. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang bernama Arneta Dayu Pramisila. Kemudian studi kasus yang ke-9, kita ingin menampilkan data pegawai yang memiliki jabatan sebagai Kepala UPT Kearsipan UNS. Jabatan Kepala UPT Kearsipan UNS. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang jabatannya sebagai Kepala UPT Kearsipan UNS, yakni Alea Satya Larasati. Kemudian studi kasus yang ke-10. Kita ingin menampilkan data pegawai yang status kepegawaiannya sebagai pegawai kontrak. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang status kepegawaiannya sebagai pegawai kontrak, yakni Arsela Sukma Inanita. Kemudian studi kasus yang ke-11, kita ingin menampilkan data pegawai yang lahir di Surakarta tanggal 6 Januari 2003. Jadi kita ketik TTL.
Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang lahir di Surakarta tanggal 6 Januari 2003, yakni Arneta Dayu Pramesela. Kemudian, studi kasus yang ke-12, kita ingin menampilkan data pegawai yang beragama Kristen. DTL-nya ini kita ganti agama. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang beragama Kristen. Yakni ada Valencia Shirley dan Dani Prakoso. Kemudian studi kasus yang ke-13. Kita ingin menampilkan data pegawai yang bernama Danu Prakoso. Agamanya ini kita ganti nama dan kita ganti Danu Prakoso. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang bernama Danu Prakoso. Kemudian studi kasus yang ke-14. Kita ingin menampilkan data pegawai yang status kepegawaiannya sebagai pegawai tetap. Namanya ini kita ganti status kepegawaian. Pegawai tetap. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data-data pegawai yang status kepegawaiannya sebagai pegawai tetap. Kemudian studi kasus yang ke-15. Kita ingin menampilkan data pegawai yang memiliki jabatan sebagai petugas tata usaha. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat pegawai yang memiliki jabatan sebagai petugas tata usaha adalah Anissa Siti Alvia. Bisa kita lihat data-datanya juga. Kemudian, studi kasus yang ke-16. Kita ingin menampilkan data pegawai yang lahir di Surakarta tanggal 13 Mei 2001. Jadi kalau lahir kita gunakan TTL Surakarta tanggal 13 Mei 2001. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang lahir di Surakarta tanggal 13 Mei 2001, yakni Ayu Anissa. Kemudian, studi kasus yang ke-17. Kita ingin menampilkan data pegawai yang status pernikahannya sudah menikah. Sudah menikah. Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data-data pegawai yang status pernikahannya sudah nikah. Kemudian studi kasus yang ke-18, kita ingin menampilkan data pegawai yang bernama Armira Rea Fadilah. Yang kita ganti nama Almira Rea Fadilah.
Kemudian kita klik Go. Nah, di sini bisa kita lihat data pegawai yang bernama Almira Rea Fadila. Kemudian studi kasus yang ke-19, kita ingin menampilkan data pegawai yang pendidikan terakhirnya adalah SMK. Jadi namanya ini kita ganti pendidikan terakhir adalah SMK. Nah, bisa kita lihat data-data pegawai ini yang pendidikan terakhirnya adalah SMK. Kemudian studi kasus yang terakhir, kita ingin menampilkan data kehadiran pegawai di UPT Kearsipan UNS. Kita ingin menampilkan seluruh data kehadiran, yakni kita menggunakan rumus select, bintang, from, tanda petik kehadiran, tanda petik order by, tanda petik ID underscore kehadiran, tanda petik menggunakan tanda petik 1 dan ASC. Dengan rumus ini bisa kita lihat dan kita dapatkan seluruh data kehadiran pegawai di UPT Kearsipan UNS. Sekian penjelasan mengenai database e-pegawai UPT Kearsipan UNS dan juga studi kasus mengenai query-nya. Saya Arnita Dayuprami Sheila. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.